Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam dari setempuk materi yang terus terang cukup kontras ya. Sangat kontras. Di satu sisi, kita punya dokumen yang sangat megah, Visi Indonesia Emas 2045. Ini kan cetak biru resmi, dan kata berkelanjutan itu jadi salah satu pilar utamanya. Betul, pilar utama. Tapi di sisi lain, ada laporan-laporan dari lapangan, dari aktivis, dari peneliti, yang gambarnya itu beda banget. Iya, ini seperti membaca dua cerita tentang negara yang sama sekali berbeda gitu. Yang satu cerita masa depan yang hijau, adil, sejahtera. Impian kita semua. Impian kita semua kan. Tapi yang satunya lagi, itu cerita tentang hutan yang terus hilang, masyarakat adat yang, ya ampun, tersingkir, dan kebijakan yang seolah-olah dibuat untuk dilanggar. Betulnya mimpi atau cuma angan-angan di atas kertas? Sumber-sumber ini kan menyajikan dua realitas yang saling bertabrakan. Mari kita coba jembatani jurang pemahaman ini. Kita mulai dari dampak yang mungkin paling jarang kita bicarakan. Bukan soal angka karbon, tapi soal manusia. Tentu. Salah satu sumber yang paling kuat itu mengangkat soal orang rimba di Jambi. Ini studi kasus yang menurut saya sempurna untuk melihat bahwa deforestasi itu bukan cuma soal ekologi. Bukan cuma soal pohon. Bukan. Bagi mereka, hutan itu identitas. Jadi saat hutan ditebang untuk perkebunan sawit, itu bukan cuma pohon yang tumbang, tapi seluruh tatanan dunia mereka ikut runtuh. Dan ini bukan kiasan ya. Maksudnya, sumber itu kan memberikan contoh yang sangat-sangat konkret gitu ya, bagaimana bahasa dan budaya mereka. Betul, betul. Terikat langsung, dan ini yang paling menarik sebetulnya. Mereka itu punya kosakata yang gak akan kita temukan di Kamus Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena konsepnya ya cuma ada di hutan mereka. Contohnya? Misalnya Tano Terban. Itu artinya area hutan yang terbentuk karena tanah longsor. Lalu ada Tano Pranakolon. Ini sebuah kawasan khusus di hutan yang disucikan sebagai tempat perempuan melahirkan. Wow, jadi ada semacam geografi spiritual di sana ya, bahkan untuk momen sakral seperti kelahiran dan kematian. Tentu. Yang paling sakral mungkin Tano Pasoron. Itu tempat mereka memakamkan leluhur. Coba Anda bayangkan, tempat-tempat ini kan penanda ingatan kolektif mereka, gitu. Benar. Dan ada satu tradisi yang sangat menyentuh, namanya melangun. Jadi ketika ada anggota kelompok yang meninggal, seluruh kelompok akan pindah tempat tinggal. Ini bagian dari proses berduka dan menghormati yang sudah tiada. Sebuah perjalanan kolektif untuk melewati masa duka. Tapi gimana mereka bisa melakukan itu sekarang? Nah, itu dia masalahnya. Dengan hutan yang makin sempit, terkepung oleh perkebunan sawit, tradisi melangun ini jadi hampir mustahil. Mereka nggak punya tempat lagi untuk pergi. Ya Tuhan. Jadi, yang hilang itu bukan cuma pohon atau satwa liar, tapi juga bahasa, ingatan, dan ritual yang sudah membentuk mereka selama berabad-abad. Ini kerugian yang tak bisa dihitung. Kehilangan budaya ini saja sudah sebuah tragedi. Tapi salah satu sumber Anda menunjukkan bahwa dampak deforestasi ini nggak berhenti di dalam hutan. Dia menyebar keluar, bahkan bisa muncul sebagai demam di kota-kota besar. Ini koneksi yang nggak saya duga. Nah, ini poin krusial yang sering sekali terlewat. Ketika kita merusak habitat satwa liar, kita memaksa mereka untuk, berinteraksi lebih dekat dengan manusia. Jarak antara dunia satwa dan dunia manusia itu menipis. Dan hasilnya? Hasilnya, peningkatan risiko penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang melompat dari hewan ke manusia. Sumber yang Anda berikan itu menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara hilangnya tutupan hutan dengan meningkatnya penyakit-penyakit ini. Dan ini diperparah oleh perubahan iklim, yang ironisnya juga disebabkan oleh deforestasi. Jadi ini kayak efek bola salju ya? Tepat. Sumber tersebut bahkan menyebutnya pengganda ancaman atau threat multiplier. Ini bukan lagi teori loh. Coba lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Peningkatan curah hujan dan banjir yang merupakan dampak perubahan iklim menciptakan lingkungan sempurna bagi bakteri penyebab leptospirosis. Dan datanya ada? Datanya ada. Kasusnya meningkat pesat di daerah-daerah itu. Saya juga baca di situ soal demam berdarah. Ternyata itu juga terkait. Sangat terkait. Suhu yang lebih hangat itu memperluas jangkauan nyamuk Aedes aegypti. Data Kemenkes yang dikutip di salah satu artikel itu nunjukin pola yang jelas banget.
Puncak kasus DBD seringkali bertepatan dengan lonjakan suhu udara. Tapi ada dampak lain yang lebih tersembunyi dan mungkin lebih menyedihkan. Apa itu? Malnutrisi. Perubahan iklim itu menyebabkan gagal panen di banyak wilayah. Gagal panen artinya kekurangan pangan. Nah, anak-anak yang tumbuh dengan gizi buruk, sistem kekebalan tubuhnya kan lemah. Tentu. Mereka jadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk zoonosis tadi. Ini lingkaran setan kan? Kita merusak lingkungan, lingkungan mengubah iklim, iklim merusak pangan, dan kurangnya pangan membuat generasi berikutnya sakit-sakitan. Oke. Risikonya berlapis dan mengerikan. Budaya hilang, penyakit menyebar. Logikanya pasti ada dong kebijakan untuk mengerem semua ini. Sumber Anda menyebutkan soal moratorium hutan. Kedengarannya positif kan? Seperti menekan tombol jeda untuk perusakan. Nah, disinilah letak, paradoksnya. Di atas kertas, kebijakannya ada dan terdengar hebat. Ada moratorium untuk ekspansi kelapa sawit, ada larangan izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Tapi, laporan dari Aid Environment yang Anda bagikan itu membongkar bagaimana kebijakan ini penuh dengan celah. Celah seperti apa? Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Celah pertama itu soal definisi. Moratorium ini hanya melindungi hutan alam primer. Ini istilah yang sangat teknis, tapi intinya aturan ini nggak mencakup hutan sekunder atau hutan yang sudah sedikit terdegradasi. Seberapa besar area yang tidak terlindungi ini? Angkanya, ini yang bikin kaget. 42,2 juta hektar. Tunggu. 42 juta. Juta hektar. Itu kan gila, itu lebih luas dari negara Jerman loh. Jadi pada dasarnya ada area seluas Jerman lebih yang secara teknis kita sebut hutan, tapi sama sekali nggak dilindungi oleh aturan ini. Tepat sekali. Dan itu baru celah pertama. Celah kedua ada di lahan gambut. Kita semua tahu lahan gambut itu penyimpan karbon raksasa. Aturan hanya mewajibkan 30% dari sebuah kubah gambut untuk dilindungi. Hanya 30%? Sisanya? Sisanya, 70% yang diberi label fungsi budidaya itu masih boleh dikeringkan. Bukankah mengeringkan lahan gambut itu seperti menyiram bensin ke api? Itu kan bom waktu karbon dan pemicu kebakaran hutan yang masif. Izin yang sudah terlanjur ada. Perusahaan yang sudah mengantongi izin sebelum moratorium berlaku, itu boleh terus beroperasi. Dan izin ini berlaku untuk berapa lama? Bisa sampai 35 hingga 75 tahun ke depan. Jadi kita sudah mengunci potensi kerusakan ini untuk beberapa dekade mendatang? Betul. Bahkan di area gambut lindung sekalipun. Ini adalah perusakan yang legal. Jadi ada aturan perlindungan, tapi kenyataannya di lapangan hutan tetap hilang. Apa ada buktinya? Laporan itu memberikan bukti yang sangat jelas. Analisis citra satelit mereka menunjukkan bahwa pada tahun 2020 saja, terjadi deforestasi seluas 14.513 hektar di dalam area moratorium di Kalimantan. Di dalam area yang seharusnya dilindungi. Tepat. Jadi aturannya ada, tapi di lapangan, hutannya tetap saja hilang. Ini membuat frustrasi sih. Lalu apa mesin penggerak di balik semua ini? Kalau kita sambungkan benang merahnya, sepertinya ada benturan keras antara ambisi ekonomi nasional dengan kelestarian lingkungan. Tepat sekali. Kita kembali lagi ke visi Indonesia Emas 2045. Targetnya kan jadi negara maju berpendapatan tinggi. Dan cara untuk mencapainya, menurut dokumen perencanaan, adalah melalui Proyek Strategis Nasional atau PSN dan program hilirisasi. Hilirisasi ini maksudnya upaya mengolah bahan mentah di dalam negeri agar nilai jualnya lebih tinggi ya, terutama untuk nikel kan? Betul. Idenya bagus, meningkatkan nilai tambah. Tapi laporan dari Walhi yang Anda berikan itu sangat kritis terhadap bagaimana cara ini dieksekusi. Menurut mereka, proyek-proyek ambisius ini seringkali mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat sebagai biaya pembangunan. Mereka menunjuk contoh spesifik seperti proyek food estate. Iya, proyek lumbung pangan raksasa itu. Bagaimana hasilnya menurut laporan ini? Disebut sebagai sebuah kegagalan. Tujuannya untuk kedaulatan pangan tidak tercapai, tapi dampaknya nyata. Perampasan tanah masyarakat adat dan petani, serta pembukaan hutan skala besar yang tidak produktif. Dan di sektor pertambangan? Di sektor pertambangan, masalahnya lebih sistemik lagi. Undang-Undang Minerba yang baru itu dinilai memusatkan semua kewenangan izin tambang ke pemerintah pusat. Apa artinya itu? Ini secara efektif membungkam suara pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang mungkin ingin menolak proyek tambang di wilayah mereka. Lebih parah lagi, ada pasal 162. Apa isi pasal itu?
Pasal itu bisa digunakan untuk mempidanakan siapa saja yang mengganggu atau menghalangi aktivitas pertambangan yang sudah berizin. Tunggu dulu, ini luar biasa. Jadi warga lokal yang mencoba melindungi tanah warisan atau sumber air mereka dari pencemaran tambang malah bisa dipenjara karena dianggap mengganggu. Ini kan membalikan logika keadilan sepenuhnya. Itulah kritiknya. Dan seolah ini belum cukup, sumber dari Walhi itu menyoroti rencana pemerintah baru untuk membuka 20 juta hektar kawasan hutan lagi untuk program pangan dan energi. 20 juta hektar lagi. Skalanya masif. Rinciannya 15,53 juta hektar diambil dari hutan yang belum berizin, dan di dalamnya ada 2,29 juta hektar hutan lindung. Sisanya diambil dari area perhutanan sosial dan izin yang tidak aktif. Ini skala yang sulit dibayangkan. Di tengah semua ancaman ini, muncul satu solusi yang terdengar sangat modern, perdagangan karbon. Idenya kan, perusahaan pencemar bisa menebus dosa emisi mereka dengan mendanai proyek pelestarian hutan. Nah, di sini ironi berikutnya muncul. Sumber yang sama dari Walhi memandangnya dengan sangat skeptis. Mereka tidak melihatnya sebagai solusi, melainkan sebagai komodifikasi krisis iklim. Krisis itu sendiri diubah menjadi peluang bisnis baru. Kenapa mereka bisa sepesimis itu sih? Karena mereka melihat adanya potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Laporan itu menyoroti bagaimana tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan politik, seperti Hashim Jojo Hadikusumo, ditunjuk sebagai utusan khusus untuk iklim, sementara pada saat yang sama, entitas bisnis yang terkait dengannya sangat aktif mempromosikan perdagangan karbon. Jadi ada pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dari skema ini? Tepat. Dan yang lebih ironis lagi adalah, siapa saja pemain di bisnis hijau ini? Laporan itu menyebut nama-nama besar, yang rekam jejaknya selama ini ada di industri ekstraktif, batu bara, perkebunan sawit. Perusahaan seperti Adaro dan Harita Group kini ikut terjun ke bisnis konsesi karbon. Jadi ini bukan solusi, tapi lebih seperti izin untuk mencemari dengan kemasan hijau. Seolah-olah perusahaan bisa membayar untuk menghapus dosa lingkungan mereka tanpa benar-benar mengubah perilaku bisnis inti mereka. Itulah pertanyaan fundamental yang diajukan oleh laporan tersebut. Apakah ini benar-benar jalan menuju dekarbonisasi atau sekedar cara baru bagi para pencemar untuk terus beroperasi seperti biasa sambil memoles citra mereka menjadi hijau? Jadi setelah kita membedah semua sumber ini, kita kembali ke pertanyaan awal kita kan. Visi Indonesia Emas 2045 itu menyuarakan keberlanjutan. Tapi data dari lapangan yang Anda kumpulkan menunjukkan sebuah model pembangunan yang masih sangat adiktif terhadap eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Indonesia jelas berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat kritis. Tantangannya bukan lagi sekedar menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi, tapi mungkin harus lebih mendasar lagi. Kita harus mempertanyakan model pertumbuhan ekonomi seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Benar. Apakah model yang ada saat ini benar-benar akan membawa kita ke visi berkelanjutan yang dicita-citakan itu? Ini refleksi yang penting sekali. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sumber-sumber ini menunjukkan sebuah pola yang cukup mengkhawatirkan, bahwa bahkan solusi yang terdengar hijau dan modern seperti perdagangan karbon pun berisiko dikendalikan oleh para pemain industri yang sama yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Jika demikian, seperti apa wujud sejati dari jalan menuju keberlanjutan bagi bangsa yang kaya sumber daya alam ini? Dan yang terpenting, siapa yang seharusnya memimpin dan memiliki jalan tersebut?